Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus binikmah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal kita menghadapi tempat yang kekal, tempat yang abadi, ya, yaitu di akhirat. Sedangkan akhirat itu kan ada dua, ya. Nanti ada yang di surga, ada yang di neraka. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan hadis Rasul, ya. Barang siapa man salaka thariqan, barang siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, maka sama dengan berjalan menuju surga, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang sedang berjalan terusnya. Maka dianggap apa? Dianggap fisabilillah hatta yarji'a, kata Rasul. Dianggap sedang jihad sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Kita sedang dianggap jihad, ya. Ulang? Kumaha? Ya. Mohon. Nah, dalam hal ini pasti setiap perkara pasti ada cobaan. Pasti ada cobaan. Kenapa? Ada cobaan itu apa? Kalau dalam bahasa Arab itu kan musibah, ya. Musibah itu bahasa Arab. Musibah. Dalam Al-Quran ada berapa? Dengan berbagai bentuknya, gitu ya. Musibah itu ada sekitar 77 kata yang menunjukkan musibah, ya. Dan kata yang bentuknya musibah itu sendiri 10 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang makna musibah, ya. Tapi dikumpulkan dari 77 bentuk tersebut dengan berbagai bentuk, ya. Ada asoba. Kalau musibah itu kalau bahasa Arabnya kan dari asoba. Asoba itu menurut etimologi itu kena, terkena, gitu. Namun yang dimaksud di sini kan menurut terminologi, yaitu sesuatu yang mengenai kita yang tidak suka oleh kita, yang tidak disukai. Nah, itu musibah. Dalam menurut kita, gitu, ya. Tapi menurut Allah mah yang baik, oke, tetapi musibah. Cobaan maksudnya, cobaan di sini, ya. Nah, tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah contohnya ayat 154, kata Allah apa? Walanabluwannakum. Sesungguhnya kami akan mencoba kepada kalian. Walanabluwannakum, dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Ya, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu apa sih? Minal khauf, takut. Takut dari apa?
dari musuh. Takut dari apa? Dari virus. Corona, Covid. Kan dengan Covid, dengan corona gitu kita takutnya bener-bener kan gitu. Dulu ada yang meninggal, siapa? Temannya teman-teman saya gitu kan. Dulu temannya teman-teman saya, sekarang teman saya, tetangga saya gitu. Sekarang hampir setiap hari kita mendengar innalillahi. Dan lebih dari satu. Tadi saja tetangga depan rumah saya, belakang rumah saya, tadi dua. Tadi pagi jam 4 satu, yang sekitar jam 10-an siang satu. Kemudian yang jauh ada innalillahi lagi, ada jauh itu enggak kenal gitu. Yang dekat aja gitu. Kan sudah mendekat gitu. Sudah mendekat gitu. Ya Allah ya Karim. Supaya apa? Nah, ini ketakutan ini supaya diisi oleh ya Allah, tinggal giliran kita. Makanya dia pakailah untuk beribadah supaya lebih dekat kepada Allah. Nah, dengan khauf lain siun tuh lah nyumput gitu. Saya siun nyumput di mana-mana. Make masker oge teh hiji nama gitu nya. 10 atuh maut ku eta ku eungap. Matinya dengan dikereben teuing gitu ya. Kan sekarang banyak dokter-dokter misalkan yang tidak kuat fisiknya karena dikereben mungkin panas dan seterusnya kan bisa jadi kan gitu ya. Ya. Kan sekarang dicoba oleh Allah dengan apa? Minal khauf. Ya. Apalagi walju, kelaparan. Ya Allah ya Karim ya. Sekarang sering kita mendengar ada tukang jualan. Mang dapat berapa jualan ini sapu? Sekarang itu paling sebulan 2. Dapatnya kenapa? Karena tidak boleh masuk komplek gitu. Kan biasanya ke komplek biasanya kan sekarang dilarang masuk komplek itu kan di kota-kota gitu. Di kita masa menang kenanya di dia mah. Di kota mah di Jakarta mah kan sudah. Makanya di TV gitu berita-berita khawatir itu ya Rasulullah karim. Nah, itu dengan apa? Dengan lapar. Wa naqsim minal amwal. Dikurangan harta. Sekarang mah yakin kan siapapun dikurangan harta sekarang. Siapapun pasti jualan-jualan, usaha-usaha pasti kurangannya. Apalagi wal anfus, diri kita. Ya dulu makan melihatnya, meniceng haranya ningali sakitu teh wah ayeuna mah kudu kerung kudu jauh gitu dikeker gitu nya. Nah, itu kan dikurangan, fisik dikurangan. Dulu mengegel jambu batu, mutuas tuh ayeuna aduh ya Allah melinu gitu. Wan lankus dikurangan terus oleh Allah kan, itu fisik juga dikurangan. Ya. Dulu makan pipi itu kan krem, ayeuna mah kita cepet gitu. Aduh ya Allah karimnya dikurangan wal anfus. Wasamarat, buah-buahan makanan oleh Allah terus dikurangi. Nah, untuk apa? Wabasyiris sabirin, tapi jangan takut kata Allah. Nah, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, sekali lagi, dari musibah yang barusan, musibah bermacam-macam musibah, itu sebetulnya konteks, ada 4 konteks hakikat dari musibah itu sebetulnya. Ya. Yang pertama barusan disebut dalam surah barusan itu apa? Walanabluwannakum. 1. Konteks yang pertama, musibah yang kena kepada kita itu adalah ujian. Supaya kita sabar enggak gitu. Nah, jadi konteks yang pertama, apapun yang kena kepada kita itu adalah ujian. Nah, dalam surah Muhammad itu ayat 41 itu ayat 31 surah Muhammad ayat 31 itu diterangkan supaya apa? Coba lihat di dalam ayatnya. Di dalam ayatnya apa yang dikehendaki oleh Allah selain sabar tadi? Kan tadi wabashir sabirin ya. Nah, apalagi dalam surah Muhammad misalkan. Dalam surah Muhammad disebutkan dalam surah Muhammad untuk apa? Supaya kita tahu mujahidin. Siapa yang mujahid? Walanabluwannakum hatta na'lama gitu ya. Walanabluwannakum
aku mencoba kepada kalian, kata Allah nih, gitu ya. Supaya apa? Hatta na'lama, supaya aku mengetahui dengan jelas siapa al-mujahidin, yang mujahid, yang jihad, yang benar-benar gitu. Siapa yang jihad? Minkum, di antara kalian, wasabirin, dan siapa yang sabar. Aku supaya tahu gitu. Nah, supaya nanti gampang oleh aku, walanabluwa, maka aku kabarkan kepada mereka akhbarakum, kabar mereka gitu. Jadi Allah supaya apa? Supaya tahu mana yang benar-benar gitu ya. Nah, itu cobaan itu mana yang mujahid, ya, kita itu coba dan seterusnya itu supaya tahu Allah itu mana yang sungguh-sungguh, mana yang benar-benar. Seperti kita contohkanlah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kan kaya raya, istrinya solehah, anaknya pada soleh, istrinya kan 4 ya, kalau yang kita kenal itu dalam sejarah ada 4. Nah, Nabi Ayub, tapi yang terkenal oleh kita kan sakitnya ya. Padahal itu kekayaannya Masya Allah, dan syukur terus, sampai semua cemburu gitu, termasuk iblis. Ya Allah, wajar tuh Ayub itu, dia ibadahnya hebat. Kenapa? Makanan sudah semuanya ada, istrinya pada soleh, anaknya soleh-soleh, sukses semuanya. Ya wajarlah kalau dia terus beribadah. Apa kekurangan apa dia gitu? Kekayaannya sudah banyak. Coba kalau dia diberi musibah, ya Allah, kata Allah enggak. Kalau walaupun diberi musibah kan dihancurkan harta bendanya. Hei Ayub, lihat hartanya, innalillah wa inna ilaihi raji'un, kan gitu kan. Kalau orang yang hebat itu kan qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un, dia mengatakan ya ini dari Allah, hartanya dari Allah, oleh Allah diambil, mangga. Itu mah benar-benar ikhlas itu, bukan hanya mulut kan. Orang mah innalillahi itu mulut aja kan gitu ya. Innalillahi wa inna hati mah panas sedih cuy. Nah, dan geus kieu mah nya kumaha deui innalillahi we atuh. Jadi itu mah itu kan kita kan seharusnya kalau orang yang sabar itu kan, yang ayat yang tadi dalam Al-Baqarah itu ayat 156-nya kan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Nah, Nabi Ayub contohnya, mangga, ini mah mulut dan hati dan praknya itu tidak beda. Oh ya nggak apa-apa, itu kan dari Allah, diambil lagi oleh Allah. Ya yang punya haknya silahkan aja gitu. Namun orang melengit sesuatu, pas ada pemahada ya tulang sesuai innalillahi kan gitu. Jadi seolah-olah apa? Innalillahi itu apa ya gitu, bukan sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, inna sesungguhnya aku, kami, dan semua yang memiliki oleh kami, innalillahi milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan dikembalikan kepada Allah. Itu Pak Ustaz, saya itu sedih mah manusiawi hanya jangan terlalu seperti tadi gitu ya gitu ya. Nah, aduh, Masya Allah ya Karim, hebatlah. Nah, cobaan, apa? Ujian. Jadi musibah itu yang pertama ujian, ya, ujian. Nah, harus bagaimana? Barusan ya jelas kita harus sabar, ucapkan innalillahi bukan hanya mulut saja, tapi dengan hati kita. Dengan hati kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Nah, ujian itu yang bagaimana sih gitu ya. Nah, supaya apa lagi gitu, hakikatnya bagaimana sih? Coba lihat di dalam surah An-Nahl ayat 112. Nah, ini yang disebut dengan tafsir ayat bil ayat. Jadi menafsirkan itu kan ada, kalau dilihat dari sumbernya itu ada birriwayah, ada bidiroyah. Ya. Nah, kalau ini salah satu disebut birriwayah, ya, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat lagi.
Jadi ayat 1 yang barusan ayat misalnya surah Al-Baqarah ayat 155 ditafsirkan dengan 156, ditafsirkan lagi tadi dengan surah apa? Muhammad ayat 31, ditafsirkan lagi misalkan dengan An-Nahl ayat 112. Nah, itu nafsir ayat dengan ayat. Ya. Nah, garunu yang lain rambutan deh ya mah. Nah, dalam surah An-Nahl itu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqahallahu libasa ju' wal khafi bima kanu yasnaun. Kenapa sih diberi musibah? Kata Allah tidak akan kena musibah kecuali bima kanu yasnaun, kecuali perilaku sendiri, sebab sendiri, aidihim, tangan-tangan sendiri, karena perilaku sendiri gitu. Coba aja contoh. Nah, itu darah pasal bi aidihim itu makan lainnya bima yasnaun, kelakuan. Ya. Coba aja. Kenapa sekarang misalkan banjir? Siapa yang membuat? Kan kita. Coba longsor, kan kita tidak punya etika terhadap alam. Dikira mungkin etika itu hanya manusia kepada manusia. Padahal etika itu kan etika kita kepada Allah, etika kita kepada manusia, sesama manusia baik yang muslim non muslim, etika kita kepada siapa? Kepada alam gitu. Kan kita harus ada etika, harus ada etika gitu ya. Nah, ini bima kanu yasnaun, karena perilaku kalian. Coba kan gini, kata Rasul, kalau kamu mau makan itu harus cuci tangan dulu. Dulu mah sebelum ada corona kan jarak, mau makannya habek-habek, akhirnya makan dari mana tuh cuci tangan gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang banyak sekali ya hikmah dari musibah itu, betul ya. Jadi ternyata diingatkan lagi, kata Nabi harus gini. Kata Nabi jangan semuanya dimakan. Gitu. Kenapa? Karena salah satu penyakit yang ditimbulkan itu salah satunya yaitu dengan makanan, selain dengan pikiran. Makanya yang kemarin kita kisahkan ya, yang si virus itu mau membunuh 2.000 ternyata jadi 50.000 kan. Kenapa? Kebanyakan pikiran kan, stres gitu. Nah, itu banyak juga yang meninggal karena stres gitu. Makanya ya kan gini, kadang-kadang Masya Allah ya Karim, kita itu kadang-kadang suka pakai pemikiran kita gitu ya, pemikiran jadi kumakarap gitu, maksudnya kumakarap gitu. Kumakarap itu gimana gini, suatu ketika Sayyidina Umar ya mau ke sahabatnya pas sedang di perjalanan, ternyata mendengar kabar bahwa di tempat tersebut ada wabah. Dan kembali lagi tak Umar. Kemudian seorang lagi sahabat berkata gini, wah ini bahaya ini. Ini tidak iman nih. Masa takut dengan wabah kan gitu. Ini kalau kita konsep takdir, kata dia, Mar, kalau kita kalau tidak ada takdir untuk kena musibah tersebut, walaupun kita ke tempatnya, tetap tidak akan kena, kata seorang itu. Jadi kita itu kesana aja lah terus. Kenapa? Karena kalau Allah tidak menakdirkan kita kena, tidak akan kena. Kata Umar, sayang kamu yang bicaranya, orang yang terkenal di sahabat, orang yang hebat ilmunya, kok ngomongnya gitu? Jawabannya apa? Saya akan lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Kata Umar gitu. Kenapa? Karena kata Rasul, kita jangan kesana kan, jangan ke tempat ada yang musibah. Kemudian sahabat tersebut tidak boleh pasti. Udah aja kata sahabat tersebut panggil ke sini Mar, ke Umar teh. Pas dipanggil, oh enggak. Karena di sini kata Rasul, ketika aku misalkan gini. Kan kata Rasul teh, ketika kita misalkan tahu di suatu tempat ada musibah, tidak boleh kita datang ke tempat tersebut. Ketika di tempat tersebut
sedang kena musibah, tidak boleh ada yang keluar. Gitu. Jadi kalau makanya Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, dia tidak mau keluar. Kenapa? Karena kalau keluar, mungkin kalau sekarang itu menularkan ke orang lain kan gitu lah. Kalau sekarang apa namanya? Karantina. Jadi dari selemur itu, kalau meninggal dia di sana, itu mati syahid. Kan tadi intinya mati syahid. Jadi jadi konteks hakikat musibah itu satu, walanabluwannakum, atau cobaan, ujian. Ya. Yang kedua apa? Mungkin saja peringatan atau teguran. Itu. Contoh waktu perang Uhud, Allah mencoba dalam perang Uhud, surah ketiga Ali Imran 165, itu pas perang Uhud kan agak sombong gitu ya, agak sombong karena setelah perang Uhud, setahun setelah perang Uhud, perang Badar menang, asa sombong. Nah maka karena sombong itu dia kemarin saja ketika perang Badar kita hanya 313 menang melawan 3.000 orang. Sekarang pasukan kita 1.000, mereka 3.000 juga. Oh pasti menang. Sombonglah dan seterusnya. Maka dicoba Gusti Allah, ditegur Gusti Allah, peringatan, hampir kalah kan? Gitu. Nah itu disebut apa? Peringatan atau apa? Teguran. Ya. Jadi tegur ku Gusti Allah. Jadi mungkin saja ini juga musibah di kita, mungkin saja teguran. Karena sombong-sombongnya kan, dengan wah banyaknya teknologi, udah banyak semuanya punya dan seterusnya gitu, merasa hebat. Mungkin kita kan merasa tidak perlu lagi ke Allah misalkan gitu ya. Dan dalam surah Ali Imran ayat 165, awalamma asabatkum musibah qad asabatum mislaiha qultum anna hadza kul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu ya, kata Allah. Jadi apapun yang terkena kepadamu, sampaikan orang-orang itu dan memang suka mencari kambing hitam ya, manusia itu rata-rata ya. Contoh si iblis, setan, ketika dia dilaknat oleh Allah, menerima enggak ya, tapi nyalahkan ke Nabi Ibrahim Nabi Adam tuh gara-gara Adam jadi aku tuh dilaknat kan gitu. Namun Adam tuh untuk itu mah cenah orang mua kan gitu. Tapi ketika Nabi Adam misalkan berbuat salah, kata Allah, kamu diturunkan ke dunia, ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana, muhun Gusti abdi nerima, abdi salah gitu. Untuk yuk aku si iblis di wa'azallahuma kan diplesetkan ke iblis untuk gitu. Tapi dia menerima. Makanya gini, orang yang biasanya menyalahkan orang lain biasanya orang tidak kreatif. Tapi orang yang menerima biasanya orang kreatif. Coba aja iblis, karena dia itu tidak menerima, dia nyalahkan ke Nabi Adam, dia tidak kreatif, menyalahkan terus. Tapi Nabi Adam karena dia mengaku kesalahan, dia kreatif memohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Dia kenapa nggak diterima aja taubatnya? Pas dia ingat, oh di surga teh ada Allah Muhammad, nggak mungkin didekatkan dengan nama Allah kecuali makhluk yang paling hebat. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad, ampunilah aku ya Allah. Kata Allah, mungkin kalau manusia mah kaget, nah kamu kok tahu dari mana Muhammad? Di surga kan ada Muhammad, kenapa kamu memohon dengan nama Muhammad? Nggak mungkin itu disandingkan dengan namamu ya Allah, kecuali itu makhlukmu yang paling hebat, walaupun aku belum kenal, maka aku memohon. Ini kreatif kan itu. Kenapa? Karena ingin dimaafkan oleh Allah, makanya dimaafkan oleh Allah. Tuh, ya. Jadi satu hakikat musibah itu satu ujian, dua peringatan atau teguran gitu. Sesuai dengan surah barusan Ali Imran ya ayat 165. Nah, 165
musibah itu ya. Kemudian apa sih sebabnya gitu? Sebabnya musibah itu banyak selain tadi ya, karena kelakuan-kelakuannya. Di dalam tafsir surah Ar-Rum ayat 41 juga dijelaskan. Ya, dalam Ar-Rum ayat 41, sebab dan warna-warna atau macam-macam musibah itu apa? Tadi kan macam-macam sudah ya. Sebabnya apa? Selain bimakanu yasnaun atau doharol pasad, kata Pak Ujang tadi, wa ma asobaka yauma taqal jam'ani fa bi idnillah wal ya'lamal mu'minin gitu. Ya. Apapun yang terkena, musibah yang kena kepada kita apapun itu tidak bukan kecuali semuanya izin Allah. Tidak mungkin kalau tidak ada izin Allah. Tidak ujug-ujug, nggak mungkin. Ya. Supaya apa? Waliya'lamal mu'min, supaya orang mukmin itu tahu, oh iya bahwa Allah itu. Makanya tadi hakikatnya itu dalam surah Ar-Rum 30 itu kan kata Bojang tadi doharol fasad. Jadi kerusakan yang nyata-nyata, kerusakan baik fil barri di daratan, wal bahri dan di lautan, bima kasabat aidin nas, itu akibat tangan-tangan manusia. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya apa? Supaya kembali lagi kepada Allah. Makanya tadi qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Gusti mangga ieu mah teh Gusti, wih kendeka Gusti. Kadang-kadang memang ini manusiawi ya. Ketika sekarang sering dengar, hampir tiap hari kan dengar itu yang innalillahi itu 2 atau 3 kali. Tetap aja kan, aduh gitu kan. Perasaan kita tuh kan agak takut juga kan. Apalagi istri mah berhasil sampai ya ini pias gitu, udah ada lagi deket depan hiji, di belakang hiji yang meninggal tadi hari tadi kan. Ya nggak apa-apa. Dan memang sudah lama, yang satu memang penyakitnya udah lama gitu, bukan COVID, bukan. Memang kerusum. Tapi kan itu imun kita, jangan terlalu terlalu takut lah, khawatir dah. Memang biidnillah, udah izin Allah. Kadang-kadang memang manusiawi nggak jadi masalah sih. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bentuk cobaan itu bukan hanya sayiat, tapi wabalawnahum, kata Allah, aku coba mereka itu bil hasanat, dengan kebaikan, wassayiat, dan dengan keburukan, kejelekan. Jadi yang kita anggap musibah itu hanya yang pahit saja, yang sayiat saja, padahal hasanat itu juga musibah. Hanya kita tidak merasa musibah gitu, tidak merasa cobaan gitu. Jadi cobaan itu bukan hanya yang pahit, tapi yang manis juga cobaan. Kesannya kan gini, jadi cobaannya itu apa? Kalau dia bisa menghadapi cobaan tersebut berarti lulus. Contoh, ketika dia diberi sayiat, sabar, lulus berarti. Diberi nikmat, syukur, berarti lulus. Kalau tidak syukur, tidak lulus gitu. Hakikatnya gitu. Jadi dunia mungkin oleh kita disebut kalau hasanat itu kebaikan, tetapi menurut Allah itu hakikatnya itu keburukan kalau tidak syukur. Jadi cobaan itu bukan cobaan yang sayiat atau hasanat yang jadi masalahnya, tapi menyikapi itu semua. Kalau kita misalkan diberi sayiat, sabar, itu wabasyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira orang-orang yang sabar itu dengan apa? Jannatin tajri min tahtiha anhar. Surga yang masya Allah. Begitu pula yang diberi cobaan yang manis, yang hasanat. Itu kalau bisa bersyukur seperti nabi lah, para nabi lah gitu ya, para sahabat, kekayaannya hebat, bersyukur berarti lulus. Nabi Sulaiman lah kalau kita itu, Nabi Sulaiman kan lulus, Nabi Ibrahim kan lulus gitu. Hanya kalau Sayyidina Ali tidak mau dicobaku yang manis tuh,
Makanya sahabat yang paling juhud beliau Ali. Sampai suatu ketika Hasan Husain nangis lapar. Sampai datanglah Fatimah itu kepada Rasul. Ya Rasul, cucumu lapar. Kenapa? Dari pagi belum makan yang layak, dia lapar. Nabi sampai nangis. Tapi datanglah malaikat Jibril. Apakah mau dikasih makanan atau dikasih 4 kalimat yang lebih agung? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya sabar. Nah, coba lihat, Masya Allah Fatimah, juhudnya Fatimah. Sedang lapar, anaknya lapar, dia memilih apa? Bukan makanan, tapi memilih Subhanallah, walhamdulillah, pulang lagi. Masya Allah ya karim, juhud. Makanya Ali itu wajarlah kalau pertama masuk surga, wajar karena dia paling juhud dia. Ya, kalau yang kaya walaupun dia bersyukur lulus ujian tetap aja hisaban kan, masih lebih lama pasti masuk surganya gitu. Nah, jadi ada dengan bil hasanat, ada dengan bis sayyiat ya. Itu. Itu yang cerita sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Siapa yang kata Aisyah, Nabi berkata dia masuk surga sambil merangkak gitu. Karena tingkahnya gitu. Akhirnya kan dia korbanin tuh semua yang dia bawa waktu itu, bawa maksudnya hartanya buat Aisyah. Iya. Terus itu apa akan menolong dia tidak merangkak kan? Oh iya, pasti gitu ya. Nah, karena apa? Karena dengan sedekah tanpa ulul bala, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga gitu ya. Nah, jadi dalam surah Al-A'raf ya, surah Al-A'raf barusan ayat 168 itu bagaimana cobaan itu ya, warna-warna cobaan dan hikmahnya bagaimana. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 104 pun ya disebutkan qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man amya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidz. Gitu. Sebetulnya sudah datang kepada kalian itu cobaan-cobaan atau sudah datang kepada kalian itu bukti-bukti bukti-bukti dari Tuhan, dari Allah. Bagi siapa? Basairu mir rabbikum paman absara falinafsi. Maka barang siapa yang melihat tanda bukti-bukti kebesaran Allah itu, baik itu yang manis atau yang pahit tadi, yang hasanat atau sayyiat, maka dia akan yang akan dijaga oleh Allah. Nah, yang dimaksud melihat di sini kan semua juga melihat. Nah, di sini maka dalam ayat yang berikutnya yaitu ayat surah Al-Hajj ayat 22, apalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adan yasma'una biha. Nah, yang disebut melihat itu melihat dengan hati. Kalau melihatnya sekarang melihat kan, Covid sudah kini mendengar tapi tidak dengan hati. Artinya enggak jadi pelajaran gitu. Ada batur iya kan batur iya gitu. Makanya kata Nabi, salah satu orang yang celaka ketika dia mendengar orang yang mati, ketika dia menengok orang yang mati tapi tidak menjadi hatinya luluh, tidak menjadi hatinya soleh. Nah, itu yang paling bahaya. Sehingga orang kan tos nengok bapak harewe kawih teh untuk jadi ngagetolan gitu ibaratnya gitu ya. Gak jadi oh iya saya juga bakal meninggal, nggak gitu ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Jadi sebetulnya bukan matanya yang buta tapi hatinya yang buta. Yang buta hati, nah inilah segitu oleh Allah diperlihatkan musibah gini dan seterusnya supaya kembali kepada Allah. Tapi apa? Karena buta hatinya, nanti juga kalau jadi maaf, artinya gini, dia hanya mengandalkan ilmu. Dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya, tidak berserah kepada Allah. Kan tadi kata Allah, la'allakum tarji'un, supaya kalian turja'un, supaya kalian kembali lagi kepada Allah. Apa? Supaya kalian tahu ini teh dari Allah, maka kembali kepada Allah. Dengan apa caranya? Tadi dari awalnya 153 kan, wasta'inu bis sabri wassalah.
Al-Baqarah yang tadi yang awal ya, yang tadi kita bahas 155 sebelumnya kan, dengan apa kita minta tolongnya? Wasta'inu bis sabri, dengan sabar. Dengan apa lagi? Wassalah, dengan salat. Kalau saya lihat Nabi itu ketika apapun kebutuhannya itu dengan salat, terutama di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu coba lihat dalam hadis qudsi ya. Dalam hadis qudsi ketika kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab apa? Ketika bisa alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab apa? Duh, hambaku memujiku, dan seterusnya. Ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perjanjianku denganmu, kata Allah kan. Nah, itu hadis qudsi kan. Aku perjanjianku denganmu, kalau kamu beribadah dengan benar, kamu memohon apapun, aku kasih. Makanya coba di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu rada dikretegeun lah kahoyong urang teh gitu. Keinginan kita itu pasti coba ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati itu coba sebutkan. Dalam hati, jangan disebutkan dengan lisan, batal nanti. Wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang bisa menolong. Contoh sekarang, apa kita keinginan apa saja itu, makanya Nabi itu ijabah terus. Kenapa? Karena benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini benar-benar. Kita kan dibaca minimal 17 kali sehari, minimal tuh yang wajib aja. Tapi kenapa butuh kita, susah kita masih kena tetap nggak diijabah? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ditekankan. Nah, itu salah satunya. Belum tahu aja gitu, enggak di situ, coba ditekankan. Iyyaka na'budu. Hadis qudsi. Habis itu udah lama dong itu kan gitu. Iya. Kadang mau praktekkan. Hadis qudsi. Iya. Hadis langsung dari Allah itu. Ya. Ketika menyebutkan kita bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab dan seterusnya, setiap sampai beresnya. Dan ketika saya tekankan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perjanjianmu denganku, maka kamu sudah berjanji denganku, kamu beribadah dengan benar dan kamu mohon dengan benar. Kalau ibadah benar, maka permohonannya aku kasih gitu. Makanya Nabi makan asbigil wudu tsumma shalli rak'atain, sempurnakan wudunya, baru kamu sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Nah, Nabi tidak lama gitu ya, yakin. Iya, makanya kan wasta'inu bis-sabri wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar. Makanya harus sabar, was-shalah, dan sholat. Makanya ketika kita ada butuh, sok terus. Ista'inu terus. Bisa masuk tolong lah ya kan. Nah, gini logikanya kenapa doa kita nggak dijawab. Sebetulnya kan kata Allah, wad'uni astajib lakum. Silahkan kamu berdoa, tapi akulah yang akan mengijabah. Tapi perasaan kita gitu ya, perasaan kita nggak diijabah gitu. Sebetulnya salah. Gini Pak Dedi, saya kita menjawab. Allah tuh nggak ijabah nih. Contoh gini, ini wadah kita, ini yang minta misalkan ya. Ini logika aja. Nah, ini nih kita minta. Sudah minta gitu, ya. Allah kan ngasih. Allah ngasih. Kalau di sini nggak ada penghalang, itu bisa langsung masuk ke wadah. Tapi kalau ada hijab, ada halangan, pasti mantul. Dia sudah ngasih, Allah sudah ngasih, tetapi nggak nyampe ke kita. Kenapa? Karena mantul air menghalangan. Semakin berat, semakin karena halangnya semakin susah. Pakai kalau gelas itu pakai apa? Tutupnya susah, apa lagi ini aja yang ini kan susah, kecuali lamun bener-bener takbirnya kuat tembus gitu. Ini karena penghalang. Kata Nabi apa penghalangnya? Dosa. Semakin banyak dosa, semakin hese diijabah. Sebetulnya Allah udah nggak ijabah, hanya ininya mantul gitu.
Makanya kenapa kata Nabi itu kalau apapun istighfar. Coba lihat orang-orang yang kena musibah, Nabi Musa umatnya gitu, Nabi Nuh dan seterusnya disuruh apa? Istighfar. Makanya lihat kata Nabi. Ada waktu zaman Ahmad bin Hanbal, ya? Ahmad bin Hanbal itu kan terkenal bisa Ahmad bin Hanbal. Ya kalau kita itu kenalnya apa? Imam Hambali lah gitu ya. Ini kisahnya Imam Hambali. Kan Imam Hambali terkenal, kalau sudah tahu Imam Ahmad bin Hanbal semuanya kenal. Wah, itu ulama besar. Tapi kan belum ada medsos, belum ada WA, belum ada YouTube, belum ada TV. Pas datang dia ke suatu tempat, nggak ada yang kenal. Dan kan kenalnya nama dan keisolehannya saja yang dikenal, tapi rupanya kan nggak pernah lihat. Nah, dia itu digerakkan hatinya oleh Allah ingin ke suatu tempat. Padahal jauh. Taruhlah dari misalkan dari Mekah ke Madinah, atau dari sinilah dari Mekah ke Indonesia ke sini, ingin ke Permata. Itu dia hati tuh ternyata ingin ke sana aja gitu. Ahmad bin Hanbal itu dia ingin ke sana aja. Nah, setelah itu dia datang ke masjid karena udah perjalanan jauh, istirahatlah. Karena di kota itu biasanya kalau udah beres itu dikunci kan. Bahkan datang marbat lah, datang DKI mungkin ya. Keluar kan gitu. Disuruh keluar. Kan saya mau istirahat aja karena capek lelah sudah perjalanan jauh. Tidak tahu nih itu Ahmad bin Hanbal kalau dia akan. Nah itu hebatnya tawadhunya ulama dulu mah enggak. Kamu tuh enggak tahu saya siapa? Enggak gitu kan. Namun orang mah, kamu enggak tahu saya? Siapa saya? Kan gitu pasti kan. Ya, oh ya udah, keluar. Di luar tidur. Keluar. Kan ini mah di luar jadi makin di dalam. Oh, keluar gitu kan mau dikunci nih. Pas keluar itu. Ternyata ada kakek-kakek yang lewat. Wah, ya udah ke rumah aja kan gitu. Ke rumah. Setelah ke rumah, kenapa? Dari mana? Saya dari itu mau ke mana? Saya tidak tahu. Pokoknya saya digerakkan oleh Allah mau ke sini aja gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Pokoknya saya digerakkan aja ke sini. Siapa namamu? Saya Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, katanya gitu. Ternyata tukang adan roti. Ditanya, kamu itu keinginanmu? Katanya. Aku itu setiap doa saya pasti diijabah, kata orang yang tukang roti itu. Hanya satu yang belum diijabah. Apa? Saya memohon kepada Allah, saya ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Gitu. Dia kan kaget Ahmad bin Hanbal. Aku lah, wow, setelah itu kan tahu, wah, cium tangan dan bersyukurlah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ahmad bin Hanbal yang heran. Kenapa dia selalu diijabah? Apa amalan apa? Ternyata saya itu tidak pernah dilewatkan apapun istighfar. Makanya pantas kata Rasul kan, barang siapa yang ingin memohon apapun istighfar. Karena kalau dosa sudah hilang, sudah habis, enggak minta pun dikasih oleh Allah. Termasuk orang tersebut, ternyata kata Ahmad bin Hanbal, ini istighfar itu benar-benar kata Rasul itu, wah, benar mendekatkan ijabah itu dengan istighfar. Jadi selain dengan sabar, dengan sholat, dengan istighfar. Nah, orang itu setelah itu alhamdulillah kata Ahmad bin Hanbal, aku datang ke sini itu atas doamu, gitu. Ingin ketemu denganku kan. Masya Allah ya karim. Nah itu salah satu dengan istighfar tuh ya. Makanya dengan istighfar banyak istighfar. Supaya apa? Ada lagi kan dengan sedekah. Yang kemarin kita bahas itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan dengan sedekah yang sepertiga itu. Dia yang tadinya mau meninggal, dan alhamdulillah sampai salah satu sahabat yang paling panjang umurnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, dia menjadi gubernur di Kufah kan, gitu ya, di Kufah. Itu salah satu ya. Nah, salah satu sahabat yang diijabah terus itu salah satunya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang 10 yang dijamin surga. Yang 10 Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya diijabah terus dia.
Kenapa? Kalau dia Mas Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kamu diijabah aja oleh Allah doanya? Karena makanannya, pakaiannya selalu yang halal. Kalau ada yang subhat aja, sudah tidak mau. Halal, benar-benar saya teliti, yang dimakan, yang dipakai itu benar-benar yang halal. Itulah penyebabnya aku diijabah gitu. Jadi yang subhat-subhat itu, yang remang-remang itu, yang abu-abu itu ditinggalkan gitu. Ini teh halal haram ya gitu misalkan. Ini teh pakai daging apa ya? Ragu misalkan, udah tinggalkan gitu. Subhat. Dua. Yang ketiga itu azab, siksa. Jadi mungkin saja yang terkena musibah yang terkena kepada kita itu mungkin azab. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 49 ya. Salah satu kenapa lapasikun, karena pasiknya orang itu ya. Contoh, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum, satu karena mengikuti hawa nafsunya, wahdarhum ayyaftinuka, Allah memberi fitnah kepadanya, am ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dunubihim, karena dosa-dosanya. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, tapi kebanyakan manusia itu fasik. Fasik itu membiasakan dosa kecil terutama, dan dia tidak merasa dosa, itu fasik namanya. Iya, dia membiasakan, sudah biasa dosa kecil, tapi biasa, tapi tidak mengaku dosa, gitulah intinya. Itu fasik namanya. Iya. Mungkin standar Allah beda dengan standar kita. Iya. Kita selalu udah merasa ibadah, merasa. Nah, makanya tadi iya kan. Jadi kategori fasik itu. Nah, makanya tadi ketika misalkan kita fasik, ada dosa, berarti ada hijab kan. Jadi doanya enggak diijabah itu karena ada hijab, bukan enggak diijabah tetapi mantul gitu, enggak nyampe ke kita karena dosa, terhijab dengan dosa. Salah satunya tadi mungkin fasik atau makanan apa saja itu. Makanya perbanyaklah istighfar. Bukan hanya istighfar, tapi watubu ilaihi, taubatlah pada Allah. Ya, kalau juga ujian ada doa yang dikabulin lama bisa jadi ujiannya ada. Karena ijabah pasti diijabah mah pasti ya. Itu udah ketentuan Allah kan. Ud'uni astajib lakum. Hanya ijabahna Allah itu mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau mungkin ditunda. Kamu menginginkan ini, nanti aku anakmu misalkan, cucumu dan seterusnya. Itu hasil doa kita gitu. Atau mungkin dialihkan. Kita misalkan, ya Allah, mudah-mudahan saya itu diberi kemudahan dalam rezeki, kata Allah jangan dulu. Olehku dialihkan kepada dosamu yang banyak ini dihapus dulu olehku. Doa ini jadi ke situ. Atau mungkin tadinya mau kena musibah, sekarang nggak jadi kena musibah, dialihkan. Atau mungkin udah diijabah, cuma kita nggak tahu. Nah itu tidak tahu atau tidak merasa itu sudah diijabah gitu. Nah mungkin gitu. Nah intinya kalau menurut saya itu memang untuk kemaslahatan. Coba bayangkan kalau misalkan ini mah sekelas ada 30 orang mau ranking semuanya, ranking 1 semuanya, kan bayangkan kan mungkin semuanya diijabah, semua berdoa, semua berusaha gitu sama, misalkan nggak mungkin semuanya. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Coba aja bayangkan misalkan semuanya yakin saya itu tadi ya Pak Den, inginnya itu dicobanya dengan hasanat kan. Ya bukan jarang lainnya, jarang bisa yang dengan sayiat. Semuanya ingin kaya misalkan, minta ke Allah ingin kaya semuanya. Bayangkan kalau semuanya dikayakan oleh Allah. Mulai tiasa tuang-tuang acan Pak Cecep mau sanu dagang, sanu maco mah mungkin kan. Untuk kemaslahatan makanya dengan aturan yang maha dahsyat Allah itu diatur ini. Ijabahnya enggak langsung diijabah gitu terus gitu. Kan tadi ingin tahu Allah itu mana mujahid nu sungguh-sungguh dengan sabar siapa gitu. Ya. Nah, jadi ada juga adab siksaan lapasikunnya. Itu dikuatan dengan dalam surah Yusuf ya. Wa ma aktsarun nasi walau haras tabi mu'mininnya. Jadi banyak sekali
orang-orang yang tidak beriman walaupun kamu kepada Nabi itu hirsun teh namun bahasa Sunda maka ada sangat menginginkan orang itu iman, tapi kalau Allah tidak menghendaki iman tidak akan iman. Jadi kebanyakan tidak iman gitu ya. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin ya. Jadi apapun yang Allah berikan itu mau manis mau pahit, kalau kita bisa menghadapinya itu ajrin ya, akan mendapatkan pahala dari Allah gitu ya. Nah, yang terakhir itu selain apa? Selain azab siksa itu justru hidayah atau rahmat. Kita kembali lagi kepada ayat tadi Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu ayat 105 walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Tuh, mungkin saja musibah itu rahmat dari Allah. Kenapa? Supaya dia mendapatkan rahmat, supaya dia mendapatkan hidayah. Tuh, dan surah Al-Baqarah tersebut sebutkan itu rahmat dari Allah. Mungkin saja jadi mungkin ujian, mungkin teguran, mungkin adab, mungkin rahmat dari Allah. Yang mana yang kita ya silahkan aja rasakan sendiri-sendiri, tidak beda-beda. Seperti kemarin kita bahas kan, ada orang yang mau menghancurkan Ka'bah, tapi ada juga yang mau dagang itu dengan rombongan itu, ada juga yang mau beli apa gitu. Nah, pas semuanya kena amblas itu, nanti kumaha niatnya, nanti dibangkitkan. Kita juga tergantung niatnya nanti. Yang meninggalkan mungkin saja dapat musibah tadi, mungkin saja adab, mungkin saja itu rahmat dari Allah. Supaya apa? Supaya mati syahid. Kan jadi saja mungkin kalau rahmat itu jadi mati syahid kalau wafat pun gitu ya. Nah, itu ya di dalam musibah. Jadi mudah-mudahan lah musibah di kita itu rahmatnya itu ya minimal lah, atau ujian lah gitu ya. Ulah sampai adab gitu lah, teguran ulah kamu dari adab lah itu. Mudah-mudahan ini mah rahmat Gusti Allah, supaya apa? Supaya kita berpikir supaya maju gitu ya. Wallahu a'lam.